Selamat pagi, Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon. Yang terkasih, kita jumpa lagi di dalam Sapaan Pastoral. Mari kita satukan hati berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Setiap hari ada anugerah yang baru, ada perkenanan Tuhan, ada pertolongan Tuhan, dan terutama hikmat Tuhan yang kami terima melalui perenungan firman. Lawat setiap jemaat-Mu Tuhan, nyatakanlah diri-Mu sehingga kami terus boleh bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, pada pagi hari ini perenungan firman Tuhan itu berbicara tentang komunitas yang bertumbuh di dalam Kristus. Diambil dari Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, mulai dari ayat 41 sampai ayat 47. Demikianlah firman Tuhan, cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri, dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka semua selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka. Semua sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing, dengan bertekun dan dengan sehati. Mereka berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Wow, luar biasa sekali ya jemaat. Bagaimana satu jemaat itu bisa bertumbuh secara luar biasa. Jemaat sekalian, tidak ada seorang pun juga yang bisa bertumbuh seorang diri. Dan itu sebabnya salah satu tujuan bagaimana Allah Roh Kudus mendirikan gereja Tuhan yang terdiri dari semua orang ya yang sudah percaya, memberi diri mereka dibaptis dan menjadi satu keluarga di dalam Kristus karena sudah ditebus oleh darahnya yang kudus dan tidak ternilai itu. Sehingga di dalam gereja Tuhan yang semestinya terjadi adalah satu perasaan saling membutuhkan satu dengan yang lain. Karena tidak ada seorang pun juga yang bisa bertumbuh tanpa kehadiran saudara-saudara seiman. Nah, berikut saya mau bahas di ayat 42 dan di ayat 43. Bagaimana rasul-rasul itu bertekun di dalam pengajaran dan di dalam bagaimana orang-orang percaya itu bertekun di dalam pengajaran rasul dan di dalam persekutuan. Sehingga mereka saling membangun, saling menerima, saling menasehati satu dengan yang lain. Nah, jemaat sekalian, di dalam kehidupan kita sehari-hari, untuk menerapkan firman Tuhan, kita selalu membutuhkan nasihat, teguran yang membangun, sehingga masing-masing orang boleh bertobat dari segala kesalahan, dari segala pelanggaran, dan bertumbuh di dalam hikmat Tuhan. Kemudian juga bagaimana orang-orang percaya, mereka berkumpul, memecahkan roti dan berdoa. Ketika mereka bersekutu, pasti di antara orang yang berbeda-beda terjadi konflik ya. Tapi bagaimana mereka mempraktekkan firman Tuhan bersama-sama. Mereka saling mengampuni dan mereka saling mengasihi di dalam kebenaran firman Tuhan. Lalu di ayat 44 dikatakan, semua orang yang telah menjadi percaya itu tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ciri komunitas yang sehat adalah bagaimana mereka juga berkorban bagi kepentingan sesama. Mereka saling merendahkan hati satu dengan yang lain.
Tidak ada yang merasa diri lebih rohani, lebih baik. Tetapi mereka bergandeng tangan, mereka bertumbuh bersama-sama di dalam kasih Tuhan dan kebenaran Tuhan. Dan lihat apa yang terjadi. Di ayat 47 dikatakan karakter mereka berubah bersama-sama. Mereka disukai semua orang. Bertumbuhlah karakter ilahi di dalam setiap orang percaya. Dan ketika mereka bersatu, mereka bertumbuh bersama. Lihat bagaimana Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Hati saya rindu sekali untuk melihat jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon boleh menjadi seperti jemaat gereja mula-mula, di mana mereka sibuk mempraktekkan kasih dan kebenaran dan bertumbuh di dalam satu komunitas yang sehat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan, Engkau yang menolong setiap jemaat-Mu Tuhan bertumbuh kepedulian satu dengan yang lainnya. Kasih dan kebenaran dipraktekkan sehingga apa yang menjadi pola hidup jemaat gereja mula-mula itu menjadi pola hidup jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon. Sehingga yang terjadi adalah pertumbuhan yang maksimal. Biarlah Tuhan menolong kita bersama-sama. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Sampai jumpa.